Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Video ini kami buat sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah Statistika Bisnis semester 2. Dalam mata kuliah ini, kami belajar bagaimana menerapkan konsep-konsep statistik mulai dari pengumpulan data, pengolahan, hingga penarikan kesimpulan untuk menganalisis fenomena yang terjadi dalam dunia bisnis dan juga ekonomi secara nyata. Sebelum kita mulai pembahasan dan penjelasannya, saya akan memperkenalkan diri saya beserta anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Syifa Astia Awaliyah dengan NIM 124100257. Kemudian ada Alki Alfreda Salsabila Suci dengan NIM 124102049. Kemudian ada Husnul Khotimah Gadis Rustiawan dengan NIM 124102069. Kemudian ada Anindya Lintang Namira dengan NIM 124102081. Kemudian ada Naila Putri Lesmana dengan NIM 124102052. Judul penelitian yang kami angkat adalah pengaruh UMR provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan antara besaran upah minimum regional yang ditetapkan di masing-masing provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka di wilayah tersebut. Melalui analisis data dan metode statistik, kita akan coba memahami apakah kebijakan UMR memiliki dampak terhadap kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia. Di sini saya akan membacakan data atau soal variabel X dan Y. Nah, di sini tuh ada data yang nunjukin bahwa pengaruh UMR provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia. Nah, kita akan mulai dari posisi yang pertama atau posisi yang paling tinggi di sini ada dari DKI Jakarta dengan UMR-nya sebesar 5.067.000, TPT-nya mencapai 6,2%. Kemudian ada dari Jawa Barat dengan UMR-nya sebesar 4.975.000, TPT-nya mencapai 5,8%. Kemudian ada dari Jawa Tengah, UMR sebesar 4.693.000, TPT-nya mencapai 4,5%. Kemudian ada dari Jawa Timur, UMR sebesar 4.499.000, TPT-nya mencapai 4,8%. Kemudian ada dari Banten, UMR sebesar 4.975.000, TPT-nya mencapai 7,1%. Kemudian ada dari Sumatera Utara, UMR sebesar 3.470.000, TPT-nya mencapai 4,2%. Kemudian di posisi ketujuh ada Sumatera Barat dengan UMR sebesar 3.259.000, TPT-nya mencapai 3,8%. Kemudian ada dari Riau, UMR sebesar 3.686.000, TPT-nya mencapai 3,5%. Kemudian ada dari Kepulauan Riau, UMR sebesar 3.842.000, TPT-nya mencapai 4,1%. Kemudian ada dari Jambi, UMR sebesar 3.259.000, TPT-nya mencapai 3,2%. Kemudian ada Sumatera Selatan, UMR sebesar 3.470.000, TPT-nya mencapai 3,9%. Kemudian ada dari Bengkulu, UMR sebesar 2.905.000, TPT-nya mencapai 3,1%. Kemudian ada dari Lampung, UMR sebesar 2.988.000, TPT-nya mencapai 3,7%. Di posisi ke-14 ada dari Provinsi Bangka Belitung, UMR sebesar 3.558.000, TPT-nya mencapai 3,4%. Kemudian ada dari Kalimantan Barat, UMR sebesar 2.905.000, TPT-nya mencapai 3%. Kemudian ada dari Kalimantan Tengah, UMR sebesar 3.259.000, TPT-nya mencapai 2,8%. Kemudian ada dari Kalimantan Selatan, UMR sebesar 3.470.000, TPT-nya menginjak di 3,3%. Kemudian ada dari Kalimantan Timur, UMR sebesar 3.842.000, TPT-nya sebesar 4%. Kemudian ada dari Kalimantan Utara, UMR sebesar 3.686.000, dengan TPT-nya mencapai 3,6%. Kemudian ada dari Bali, UMR sebesar 2.905.000, TPT-nya mencapai 2,9%. Kemudian di posisi ke-21
ada Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB, UMR sebesar 2.538.000, TPT-nya mencapai 2,7%. Kemudian ada Nusa Tenggara Timur atau NTT, UMR sebesar 2.123.000, TPT-nya mencapai 2,5%. Kemudian ada dari Sulawesi Utara, UMR sebesar 3.470.000, TPT-nya mencapai 3,2%. Kemudian ada dari Sulawesi Tengah, UMR sebesar 2.905.000, TPT-nya mencapai 2,9%. Kemudian ada dari Sulawesi Selatan, UMR sebesar 3.470.000, TPT-nya mencapai 3,4%. Kemudian ada dari Sulawesi Tenggara, UMR sebesar 2.905.000, TPT-nya mencapai 2,8%. Kemudian ada dari Gorontalo, UMR sama seperti Sulawesi Tenggara, kemudian TPT-nya mencapai 2,6%. Di urutan ke-28 ada Provinsi Sulawesi Barat dengan UMR sebesar 2.905.000 sama seperti Gorontalo dan Sulawesi Tenggara. Di sini TPT-nya mencapai 2,7%. Kemudian ada Maluku, UMR juga masih sama dengan sebelumnya. TPT-nya mencapai 3,1%. Kemudian ada dari Maluku Utara, UMR sama 2.905.000, TPT-nya mencapai 2,9. Kemudian ada dari Papua Barat, UMR sebesar 3.470.000, TPT-nya mencapai 3,3%. Kemudian ada dari Papua, UMR sebesar 3.842.000, TPT-nya mencapai 3,5%. Kemudian ada Papua Selatan, UMR sebesar 3.470.000, TPT-nya mencapai 3,2%. Dan di urutan posisi ke-34 atau Papua Tengah, di sini ada UMR dengan 3.470.000 dengan TPT-nya sebesar 3,1%. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa provinsi dengan UMR tertinggi belum tentu memiliki pengangguran yang rendah. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Karena biaya hidup yang tinggi bisa juga menjadi pengaruh kesempatan kerja. Atau maksudnya karena biaya hidup yang tinggi nih, jadi itu tuh bisa mempengaruhi kesempatan kerja kita gitu. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya itu dari data soal ini adalah UMR itu bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Masih banyak faktor lain yang bisa dapat mempengaruhi, seperti investasi yang rendah, kayak di daerah-daerah gitu kan biasanya lebih rendah kan, lebih kurang ya investasi. Terus sektor industrinya yang kurang, atau kualitas pendidikannya juga yang masih kurang atau butuh peran besar gitu. Selanjutnya, ada penjelasan regresi sederhana. Apa sih regresi sederhana? Regresi sederhana adalah teknik statistik yang digunakan untuk menentukan hubungan linear antara dua variabel, satu variabel independent predictor dan satu variabel dependent response. Tujuan dari regresi sederhana yaitu untuk memodelkan dan memahami pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent, serta untuk memprediksi nilai variabel dependent berdasarkan nilai variabel independen. Rumus dari regresi sederhana yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1X ditambah E, di mana Y adalah variabel dependen yang diprediksi, X adalah variabel independen prediktor, B0 adalah intercept nilai Y ketika X sama dengan 0. B1 adalah koefisien regisi atau swap, di mana menunjukkan perubahan rata-rata pada Y untuk setiap unit perubahan pada X. Kemudian, E adalah error term atau nilai sisa yang mewakili variabel yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Oke, jadi di sini ada tabel coefficients. Nah, bagian terakhir dan paling penting itu koefisien regresi. Nah, yang pertama itu interceptnya dia ada di
minus 0,83. Ini nilai konstanta atau nilai Y saat X sama dengan 0. Kemudian ada UMR dalam juta rupiah itu sebesar 1,28 dan ini adalah slope, dimana artinya setiap kenaikan 1 juta pada UMR, nilai Y dalam hal ini TPT diprediksi naik sebesar 1,28%. Namun lihat juga bagian p-value untuk koefisien UMR, yaitu di angka 2,43 dikali 10 pangkat min 11. Karena ini jauh lebih kecil dari 0,05, maka pengaruh UMR terhadap TPT dinyatakan signifikan secara statistik. Selanjutnya ada bagian ANOVA atau analisis varians. Di sini kita melihat apakah model kita signifikan secara statistik. 1. Baris regression menunjukkan jumlah variasi yang dijelaskan model. 2. Baris residual adalah variasi yang tidak bisa dijelaskan oleh model. 3. F statistik adalah 102,3, merupakan ukuran seberapa baik model secara keseluruhan. Keempat, significance F adalah 2,4 dikali 10 pangkat min 11. Karena nilainya sangat kecil, berarti model ini signifikan secara statistik. Oke, jadi di sini ada tabel summary output-nya. Nah, pertama itu kita mulai dari bagian summary output. Di sini ada beberapa angka pentingnya, yaitu multiple R itu di angka 0,88. Nah, ini adalah korelasi antara variabel independen dan dependen. Jadi, jika semakin mendekati 1, maka semakin kuat hubungannya. Kemudian ada R square di angka 0,767. Ini artinya sekitar 76,7% variasi dalam data dapat disajikan oleh model regresi kita. Kemudian ada adjust R square di angka 0,76. Versi penyesuaian dari R square itu untuk jumlah variabelnya. Kemudian ada standard error di angka 0,46. Nah, itu menunjukkan seberapa besar rata-rata kesalahan prediksi dari kita. Kemudian yang terakhir ada observations di angka 33. Nah, di mana jumlah data yang digunakan dalam analisis ini. Kesimpulan dan hasil analisis regresi linear. 1. Kekuatan hubungan R dan R pangkat 2 adalah 1. Nilai R atau multiple R sebesar 0,876 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara UMR dan TPT. Yang kedua, nilai R square atau R pangkat 2 sebesar 0,767 berarti 76,7% variasi dalam tingkat pengangguran terbuka atau TPT dapat dijelaskan oleh variabel UMR. Sisanya 23,3% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Yang kedua, terdapat uji signifikansi model pada tabel ANOVA. Nilai signifikan F jauh di bawah batas signifikansi 0,05. Artinya, model regresi ini signifikan secara statistik, bahwa UMR memang berpengaruh terhadap TPT. Lalu selanjutnya terdapat koefisien regresi. Dengan nilai intercept atau konstantanya 5,067, koefisien UMR-nya 1,276, yang mengartikan bahwa setiap kenaikan 1 juta rupiah pada UMR akan meningkatkan TPT sebesar 1,276% jika variabel lain dianggap tetap. Lalu selanjutnya ada uji signifikansi koefisien. Nilai T-start untuk variabel UMR adalah 10,116. Sementara T-table adalah 2,0369. Karena T-startnya lebih besar dibandingkan T-table, maka koefisien UMR signifikan secara statistik. Lalu selanjutnya ada p-value. P-value untuk variabel UMR jauh di bawah 0,05, menunjukkan bahwa hubungan antara UMR dan TPT signifikan secara statistik. Selanjutnya terdapat penjelasan interpretasi dan implikasi. Meskipun secara umum UMR diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, hasil regresi ini menunjukkan bahwa kenaikan UMR justru berpotensi mendorong kenaikan tingkat pengangguran terbuka.
Ini bisa disebabkan oleh yang pertama, beban biaya tenaga kerja yang meningkat bagi pelaku usaha. Yang kedua, perusahaan lebih selektif dalam merekrut pekerja. Dan yang terakhir, usaha kecil atau sektor informal kesulitan memenuhi standar upah minimum. Lalu, kesimpulan yang dapat kami tarik adalah berdasarkan hasil analisis regresi linear, dapat disimpulkan bahwa UMR berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia. Hubungan ini bersifat kuat sebesar 76,7% dan signifikan secara statistik. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan UMR, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak tidak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan dinamika pasar tenaga kerja. Sekian pemaparan hasil proyek tugas akhir statistika bisnis dari kelompok 3. Kami percaya bahwa proyek ini bukan hanya membantu kami memahami penerapan statistik dalam konsep nyata, tetapi juga memberi wawasan bagaimana angka-angka ini bisa dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional. Kami berharap hasil kerja kelompok kami dapat menjadi kontribusi kecil yang bermakna sekaligus sebagai bentuk pembelajaran yang aplikatif dari mata kuliah ini. Terima kasih, sampai jumpa.